Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Karoma SPD. Saya adalah dari MTS Mambaul Muflihin Sambung Bangi sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 pada LPTK UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209251791. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 9 dengan materi masuknya Islam di Indonesia. Dilakukan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja atau UKIN. Bagaimana proses pelajarannya? Mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kelasnya, sudah dibersihkan apa belum? Sudah. Bagus. Ayo ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Tempat duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Yaitu billahi rabbam islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Lanjut saja, kita mulai belajar. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Ayo. Tepuk sejarah. Sejarah. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Berjuang mati. Garuda di dadaku. Alhamdulillah, semangat semua, nggih. Setelah itu kita mau nyanyi lagu dulu Indonesia Raya. Nanti berdiri semua, nggih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelumnya kita ke materi selanjutnya. Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Nah, Bu Guru mau tanya, ini gambar apa? Peta Indonesia. Selanjutnya, nah ini orang-orang sedang mengaji. Kemudian tahu gak? Ini gambar tadi untuk apa? Tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kita yakini bahwa dakwah dalam kewajiban setiap muslim. Yang kedua, mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, memahami jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang keempat, menganalisis strategi dakwah dan perkembangannya Islam di Indonesia. Yang terakhir, menceritakan pengalaman dakwah, perdagangan dakwah atau pengalaman dakwah yang dilakukan oleh saudagar-saudagar di lingkungan Islam. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 2010. Indonesia merupakan negara kesatuan yang mayoritasnya adalah orang Islam. Menunjukkan bahwa 87,18% orang Indonesia itu beragama Islam. Sisanya beragama non-muslim. Jadi di situ tertera ada 207 jiwa yang dari total keseluruhan adalah 238 jiwa. Jadi begitu banyaknya mayoritas Indonesia beragama Islam. Para ahli sejarah memberikan adanya 4 teori. Teorinya apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ayo. Nah, yang pertama adalah teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Cina. Yang keempat, teori Mekah. Nah, lanjut teori Gujarat. Teori Gujarat, penyebaran Islam melalui perdagangan. Teori Gujarat ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada tahun berapa? Abad ke berapa? Abad ke-13. Yakni teori ini diperkuat dengan pertemuannya makam Sultan siapa? Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297
yang bentuknya itu seperti Gujarat. Nah, setelah itu teori Persia, perdagangan dan ulama. Yang kedua teori Persia, Umar bin Husain dan Husain, dia diminta bawa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Nah, orang-orang Persia bukan dari Bujarah. Persia adalah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar adalah berasal dari Iran. Teori ini juga berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 kecuali yang bawa itu Persia, bukan orang Gujarat. Contohnya apa? Mereka bilang seperti itu pada peringatan 10 Muharram atau Asyura, memperingati meninggalnya Hasan dan Husain, yakni cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Pulau Jawa itu dikenal dengan sebutan bubur Asyura. Ada juga orang tua kita yang Jawa masih melakukan seperti itu. Setiap bulan Asyura membuat bubur Asyura. Setelah itu teori Cina. Teori Cina mereka berpendapat bahwa Islam ke Indonesia, ke Nusantara itu melalui orang Muslim Cina. Mereka berpendapat bukti adalah bahwa Raden Patah atau Raja Demak pada waktu itu adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menunjukkan bahwa pertama kali menduduki pelabuhan, menunjukkan bahwa perdagangan Cina yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara. Yuk, teori Mekah. Teori Mekah menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dibawa oleh orang Arab yang musafir, berjualan atau berdagang di Indonesia. Dan teori ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan yang ada di Baruj di Sumatera Utara. Nah, di situ ada sebuah perkampungan yang dinamakan Banjar Khalifah. Selain itu juga di Samudra Pasai, madhab yang dikenal adalah madhab Syafi'i. Oke, siap. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Saya pun. Oke, Robi, apa? Yang mau ditanyakan apa? Faktor-faktor apa saja sih Bu yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia? Oh ya, apa tadi? Faktor-faktor apa saja yang mudah diterima di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Faktor apa saja? Yaitu yang mudah diterima di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran orang maupun banyak yang menganut agama Islam. Islam itu damai. Jadi masuk ke agama Islam
masuk ke agama Islam itu tidak harus dipaksa. Jadi kenapa, Bu? Kamu kalau mau silahkan monggo, kalau tidak apa-apa. Jadinya kita tidak memaksakan orang itu untuk masuk Islam, ya. Nah, seperti gini, hei kamu, Reza, kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu nanti saya cambuk. Nah, seperti itu. Nah, Islam itu tidak kasar. Yang kedua, dengan hanya membaca dua kalimat syahadat. Gimana bacanya dua kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bisa masuk Islam dengan membacakan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta. Apa kita itu miskin, kita kaya, itu tidak mengenal yang namanya kasta. Apakah kita anak seorang raja, bangsawan, apa kita orang miskin, orang kaya. Nah, seperti itu. Islam itu tidak pernah membedakan. Kemudian selanjutnya ada beberapa kerajaan besar yang mundur pada saat seperti kerajaan Samudra Pasai dan Majapahit. Nah, ada 5 Islam bisa masuk berkembang di Indonesia itu melalui berbagai cara. Apakah saja cara itu? Satu, pertama, perdagangan. Peran perdagangan dalam Islam, penyebaran Islam. Yang pertama yaitu melalui perdagangan apa? Kalau kita berdagang, otomatis kita bertemu dengan banyak orang. Nah, seperti itu. Bertempat di Indonesia yang menetap, ada juga yang tinggal di situ. Jadi lambat laut kita bisa mengenal banyak orang. Setelah itu perkawinan atau pernikahan dalam penyebaran Islam. Oke. Banyaknya pemuda dagang ataupun jualan masih lajang atau masih muda. Jadi, bagaimana supaya kita bisa berkembang dalam Islam? Itu mudah. Jadi, dia menikahi gadis pribumi. Pribumi itu seperti kita. Nah, setelah itu yang berada di Indonesia otomatis kalau sudah menikah dengan orang Indonesia, dia menetap di Indonesia, maka anak cucunya akan keturunannya akan masuk ke agama Islam. Nah, setelah itu melalui pendidikan formal. Penyebaran Islam melalui pendidikan yaitu mendirikan sebuah pondok pesantren yang dalamnya terdapat kiai, ustadz-ustadz, ulama yang mana di dalamnya penyebaran Islam itu pesantren itu akan diajarkan banyak tentang agama Islam.
Tasawuf. Bu, Ya, apa yang dimaksud tasawuf itu? tasawuf. Oke. Apa yang dimaksud tasawuf itu? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, mangga. Silakan Mbak Jessica. Tasawuf adalah ajaran Islam yang fokus pada penyajian jiwa atau mengutamakan kehidupan akhirat tanpa mengabaikan dunia, Bu. Oh ya. Biar tahu. Apa tadi? Islam, ajaran Islam yang fokus pada penyajian jiwa atau mengutamakan kehidupan akhirat tanpa mengabaikan dunia. Itu seperti kita sholat, kita fokus untuk beribadah, tapi kita tidak lupa untuk bekerja, menunaikan pekerjaan kita, itu wajib. Jadi, kehidupan orang bertasawuf itu lebih sederhana. Walaupun orang itu kaya, kelihatan sederhana, tidak harus nampak seperti orang mewah dalam berpakaian, perbuatan, dan lain-lain. Itulah orang tasawuf. Penyebaran Islam melalui kesenian tradisional. Yang mana itu dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk menyampaikan agama Islam pada abad ke-15. Nah, karena mudah tertarik bagaimana kita dalam Islam seperti juga yang dilakukan Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan wayang kulit. Nah, wayang kulit digunakan untuk penyebaran agama Islam. Kalau dulu orang Jawa banyak yang suka melihat wayang kulit. Di sini ada yang tahu lagunya Sunan Kalijaga tidak? Lagunya apa? Ler, ler iler. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Apa? Dari berapa jalur masuknya Islam di Indonesia? Jalur mana yang paling efektif? Jalur mana yang paling efektif? Jalur mana yang paling efektif menurut saya itu jalur perdagangan. Karena perdagangan itu seperti bisa berinteraksi langsung dengan berbagai kalangan. Seperti kita jualan ini, kita berbagai macam kalangan. Dengan berbagai macam orang, siapa saja yang bisa masuk agama Islam yang paling efektif dalam jalur perdagangan. Oke, sampai di sini. Mari kita membuat kelompok. Saya bagi ya. Mbak Jessica, Mbak Maisa, Mbak Sari, Mbak Rahma kelompok 1, Mas Edi, Mas Reza, Mas Robi, Mas Rozak, dan Mas Fatih kelompok 2. Setelah itu Mas Aldi, Mas Irul, Mas Ipul, Mas Abi, dan Mas Roni itu kelompok 3. Setelah ini saya kasih soal, nanti dikerjakan.
Nanti jangan lupa dikasih nama. Nah, ini didengarkan yang pertama ini. Nama kelompoknya ditulis dulu. Nama kelompoknya siapa saja. Setelah itu ini ditarik garis dikerjakan. Monggo. Ini nantuk yang anu. Ya. Tarik garis dengan bukti sejarah yang tepat. Nah, tadi seperti apa? Gujarat tadi apa? Teori Gujarat tadi apa sejarahnya? Apa? Teori Gujarat tadi. Tarik garis dulu. Mekah tadi apa? Tarik garis antar teori dengan bukti sejarah yang tepat. Tadi gimana tadi? Gujarat. Nah, contoh Gujarat tadi ada buktinya apa? Pas perdagangan Gujarat tadi. Nah, sudah apa belum? Dibaca gitu. Dua. Sudah? Ayo. Nah.
Untuk kelompok 1 persiapan maju ke depan untuk berpresentasi kan. Ayo. Kalian maju, ya semua. Sini. Dari kelompok 1 masuk dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengapa Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia dibandingkan agama lain pada masa itu. Nomor 1 Rahma, nomor 2 Jessica. Pendekatan dakwah yang damai dan toleran. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui cara-cara damai, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Para dan ulama termasuk Wali Songo tidak memaksakan ajaran Islam, melainkan menyesuaikannya dengan budaya lokal, sehingga masyarakat merasa dihargai dan tidak terancam. 2. Ajaran Islam bersifat sederhana dan egaliter. Islam tidak mengenal sistem kasta seperti dalam agama Hindu, sehingga ajarannya tentang persamaan derajat manusia sangat menarik bagi masyarakat, terutama kalangan bawah. Syarat masuk Islam yang mudah juga membuat masyarakat lebih terbuka untuk menerima ajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Jadi diskusi yang kita ambil dengan bersama tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia tadi ada apa saja? 1. Bertegu Gujarat. 2. Persia. 3. Cina. 4. Mekah. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjut minggu depan pelajaran biografi Wali Songo dan peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.